Pemirsa, pesawat Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji kembali mendapat ancaman bom. Pesawat akhirnya mendarat darurat di Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5688 rute Muscat, Surabaya mendapat ancaman bom. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, pesawat mendarat darurat di Bandara Kuala Namu. Pesawat ini mengangkut 389 orang, terdiri dari 376 jemaah haji asal Surabaya dan 13 awak kabin, yang semuanya saat ini sudah dievakuasi. Sejumlah aparat keamanan baik TNI, Polri, Afsek, serta tim penjinak bom melakukan penjagaan dan sterilisasi di sejumlah titik, termasuk area terminal kargo Bandara Kuala Namu. Dari hasil pemeriksaan di dalam pesawat maupun barang bawaan penumpang dinyatakan aman dan tidak ditemukan adanya bom. Dari Polda Sumut bersama TNI memberikan pengamanan terhadap barang-barang yang ada di pesawat. Itu juga memerlukan effort yang cukup kuat dan cepat dibantu rekan TNI, dan alhamdulillah barang-barang bagasi sudah kita lakukan X-ray dan sampai saat ini tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Yang ketiga, kami juga mengamankan pesawat itu tersebut, ya. Jam 16.30 kita lakukan pengamanan dan pengecekan dari pesawat dan alhamdulillah dinyatakan clear and clean, artinya tidak didapati adanya dugaan teror bom. Sebelumnya pada Selasa 17 Juni, pesawat Saudi Airlines juga mendapat ancaman bom dan harus mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Pesawat dengan nomor penerbangan SV5726 mengangkut 442 jemaah haji asal Jakarta. Namun setelah dicek oleh petugas, pesawat dinyatakan aman. Ya, di bawah Bupati Okto. Ke anak-anak kita. Iya, kemana? Oke, ini kita X-ray dulu. Pemirsa, sudah 2 kali terjadi ancaman bom dalam waktu 1 pekan. Ancaman itu memang telah dinyatakan sebagai false alarm atau palsu. Namun bukan berarti otoritas Indonesia tinggal diam. Apa saja fakta-fakta terkait ancaman bom maskapai Saudi Airlines di wilayah Indonesia dan bagaimana komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan teror pada dunia penerbangan ini? Kita akan lihat, pemirsa, kejadian ancaman bom pertama yang terjadi pada pekan ini adalah di tanggal 17 Juni 2025, di mana pesawat Saudi Airlines dengan nomor SV5726 yang berangkat dari Jeddah, Arab Saudi tujuan Bandara Soekarno-Hatta, namun saat melintas di wilayah Sumatera, pilot mendapat ancaman keamanan sehingga harus divert atau mengalihkan penerbangan untuk segera mendarat darurat. Tepatnya adalah di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang sekitar pukul 10.44 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini membawa ada 442 penumpang, termasuk ada ratusan jemaah haji kloter 12 dari embarkasi Jakarta Bekasi. Sementara untuk kejadian kedua hanya selang 4 hari saja, yaitu di tanggal 21 Juni 2025. Ini giliran pesawat Saudi Airlines nomor 5688 rute Muscat, Oman menuju Surabaya yang mendapat ancaman bom sekitar pukul 8 atau 9:27 waktu Indonesia Barat. Akhirnya pilot pun memutuskan untuk divert dan juga mendarat darurat di Bandara Kuala Namu lagi-lagi, dan juga ini mengangkut ada sebanyak 376 penumpang yang merupakan jemaah haji asal Surabaya dan sisanya atau sekitar 13 orang adalah awak kabin. Nah, dari 2 kasus ini, pemirsa, setelah dilakukan upaya pendaratan darurat kemudian penyisiran secara ketat, pesawat pun dinyatakan aman dari bahan peledak. Para penumpang pun bisa melanjutkan penerbangan. Nah, jika kita melihat bagaimana karakteristik dari ancaman bom ini dikirimkan, yaitu via email yang berisi ancaman. Memang sampai dengan saat ini, pemirsa, pemerintah tidak merilis secara detail apa sebetulnya isi ancaman tersebut. Namun jika mengambil contoh ancaman pada tanggal 17 Juni, dikabarkan bahwa pesawat tersebut terancam jika mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga upaya penyisiran dan pengamanan bukan hanya dilakukan terhadap pesawat yang sudah mendarat darurat, tapi juga di rute akhir atau di Soekarno-Hatta. Bahkan informasi
informasi terkini, bukan hanya melalui email, ancaman juga diterima langsung oleh pilot pesawat melalui percakapan VPN. Nah, email berisi ancaman tersebut ini ditujukan kepada otoritas penerbangan Indonesia, yaitu kepada Airnav. Dan pengirimnya siapa? Sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah atau dari pihak keamanan siapa sebetulnya yang mengirim ancaman tersebut. Tapi memang beredar, pemirsa, spekulasi ataupun dugaan yang juga sempat disampaikan oleh pihak Polda Sumatera Utara bahwa ancaman ini terlacak datang dari wilayah India. Ini masih akan terus didalami. Nah, jika pilot pesawat kemudian sudah menerima informasi bahwa ada ancaman bom, apa prosedur darurat yang diaktifkan setelahnya? Nah, kalau kita lihat dimulai dari proses divert atau pengalihan rute, ini supaya pilot bisa mengambil keputusan untuk segera mendarat di mana yang terdekat dalam 2 kasus tadi di Bandara Kuala Namu demi keselamatan penerbangan dan juga para penumpang. Nah, sementara di darat, pemirsa, pihak otoritas bandara bersama dengan seluruh stakeholder ini langsung mengaktifkan Emergency Operation Center untuk memastikan kesiapan penanganan berikutnya. Nah, pengerahan personil pun dilakukan, tepatnya adalah personil jihandak atau penjinak bahan peledak yang juga dilakukan atau melibatkan dari pihak TNI dan Polri. Ketika nanti pesawat sudah mendarat, maka pesawat ini akan diarahkan ke area parkir yang terpisah atau disebut sebagai isolated parking position. Ini untuk memastikan keamanan dan juga kondusivitas dari operasional bandara bisa tetap berjalan. Lalu kemudian para penumpang ini akan segera dievakuasi, akan segera diminta untuk turun dari pesawat, tapi juga sambil diawasi atau diperiksa baik para penumpang ataupun juga barang-barang bawaan mereka. Pesawat dan seisinya akan disisir oleh petugas untuk memastikan apakah ada benda-benda yang dicurigai berbahaya atau bahkan sebagai bahan peledak. Nah, pasca teror ancaman beruntun, pemirsa, Polri pun bekerja sama dengan FBI untuk mendalami secara pasti siapa pengirim dari pesan ancaman bom terhadap pesawat Saudi Airlines. Kita simak pernyataan Kapolri berikut ini. Kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman lanjut. Nama yang dimaksud itu maksudnya alamat emailnya tidak sesuai dengan si pemilik email. Tapi untuk asal emailnya itu udah ketahuan belum? Sudah. Itu dari mana? Dari negara mana? Apa dari? Ada di Saudi dan tadi saya minta tahu. Koordinasi dengan Saudi. Ya, kita tentunya bekerja sama dengan FBI. Ini masuk wilayah hukum Indonesia, masih di luar itu. Semuanya sedang kita lakukan pendalaman. Pemirsa, teror berupa ancaman bom di dunia penerbangan ini bukan pertama kalinya terjadi. Ada beberapa kasus ancaman yang sebelumnya juga pernah diterima oleh penerbangan maskapai Arab Saudi. Kalau kita melihat pada tahun 2016 silam, ini ada penerbangan pesawat Saudi Airlines dengan nomor SVA 226 yang melayani rute Madrid-Riyadh juga menerima ancaman bom saat di dalam pesawat. Ini ditemukan ada sebuah catatan yang bertuliskan 11.30 bom. Tulisan ini ditancapkan dalam pesawat menggunakan sebuah pisau. Nah, penumpang pun akhirnya dievakuasi, dilakukan penanganan darurat agar proses penyisiran ini dapat dilakukan oleh petugas. Dan ancaman ini pun pada akhirnya dinyatakan palsu. Dan kejadian lain, pemirsa, kita mundur ke tahun 2005 di mana pesawat Saudi Airlines SV781 dengan rute Kolombo Jeddah mendapatkan ancaman bom melalui telepon sebelum pesawat ini lepas landas. Para penumpang pun akhirnya dievakuasi melalui pintu darurat, tapi sayangnya karena sempat terjadi kepanikan. Begitu nahas, ada 1 korban penumpang yang meninggal dunia. Ancaman ini pun dinyatakan tidak terbukti atau palsu. Oleh karena itu, pemirsa, dalam dunia penerbangan kita ketahui bahwa 1 ancaman bom saja ini akan ditangani begitu serius, dan hal ini pun bahkan telah diatur oleh pemerintah Indonesia. Dalam Permenhub atau Peraturan Menteri Perhubungan nomor 140 tahun 2015, definisi ancaman bom di sini disebutkan bahwa ancaman bom adalah suatu ancaman lisan atau tulisan dari seseorang yang tidak diketahui atau sebaliknya kalau diketahui yang menyarankan atau menyatakan apakah benar atau tidak bahwa keselamatan dari sebuah pesawat
pesawat udara yang dalam penerbangan atau di darat, di bandar udara atau di fasilitas penerbangan atau bahkan keselamatan seseorang dalam penerbangan itu mungkin dalam bahaya karena suatu bahan peledak. Ini artinya pemirsa suatu bentuk ancaman walaupun itu belum diketahui secara pasti dari siapa, kebenarannya, dan juga lokasinya bukan hanya di udara tapi juga di darat, ini akan ditangani secara serius. Dan selain itu pemirsa, bagi Anda ini tentunya bagi kita semua jadi pembelajaran. Apalagi kalau kita ingin mengikuti penerbangan untuk jangan coba-coba bergurau soal bom. Dalam dunia penerbangan, gurauan itu berpotensi dianggap sebagai sebuah informasi. Dan kalau kemudian ini menjadi informasi palsu, maka ada ancaman pidananya. Setidaknya hal ini diatur dalam Undang-Undang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 344 huruf E. Di sini dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan berupa menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Ini artinya kalau dilanggar pemirsa ada ancaman hukuman hingga hukuman pidana penjara. Nah, kita akan bahas pemirsa bagaimana kemudian perkembangan investigasi ataupun langkah strategis yang diambil oleh pemerintah setelah pihak Indonesia menerima ada 2 ancaman bom beruntun dalam perjalanan penerbangan. Sudah bergabung bersama kami Kapten Sigit Hani Hadianto selaku Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang, Angel. Baik, terima kasih Pak Sigit sudah bergabung bersama kami. Dari 2 kejadian terakhir Pak Sigit, dalam 1 pekan cuma beda 4 hari. Apa kemudian yang menjadi analisis dari pemerintah? Sebetulnya ini menjadi satu hal yang sangat serius dan harus diusut sampai ketahuan siapa yang mengirim ancaman atau seperti apa Pak? Pertama-tama kami ingin menyampaikan alhamdulillah bahwa semua jemaah haji pada 2 penerbangan tersebut telah kembali dengan selamat melalui disembarkasinya masing-masing, baik yang kloter 12 maupun kloter 33. Dan izinkan kami juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menangani kejadian ini dengan baik, dengan koordinasi yang baik dan lancar. Semua proses penanganannya berjalan dengan lancar. Betul bahwa kejadian ancaman bom adalah sesuatu yang sangat serius di dalam dunia penerbangan. Tadi sudah dikutip juga bahwa dari Undang-Undang Nomor 1 ini adalah salah satu yang dianggap sebagai act of unlawful interference. Dan ini juga merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai salah satu negara anggota ICAO, di mana di Annex 17 dari International Civil Aviation Organization disebutkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat serius. Oleh karena itu menyikapi 2 kejadian ancaman bom yang terjadi pada 2 penerbangan Saudi kemarin, Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah berkomunikasi juga dengan General Authority of Civil Aviation dari Kerajaan Saudi Arabia untuk kemudian kita bisa lebih mengintensifkan langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kejadian seperti ini di waktu yang akan datang. Baik. Pak Sigit, saat ini yang Anda ketahui bagaimana prosedur keamanan di bandara, baik itu di Soekarno-Hatta atau mungkin di Kuala Namu juga, pasca adanya 2 ancaman bom, apakah ada pengetatan prosedur keamanan di sana? Yang kami lihat adalah bahwa baik awalnya penerbangan yang di tanggal 17 yang tujuan awalnya adalah di Bandara Soekarno-Hatta maupun juga penerbangan kedua yang tujuannya adalah ke Bandara Juanda Surabaya, kemudian harus dialihkan ke Bandara Kuala Namu. Kedua bandara tersebut sebagai bagian dari program keamanan yang memang dimandatkan sesuai dengan KM 39 tahun 2024 telah memiliki prosedur-prosedur yang disusun dan dilatihkan secara berkala untuk menangani situasi seperti ini. Ini adalah kewajiban dari setiap operator bandara dan juga operator penerbangan, baik itu yang ada di Indonesia maupun secara internasional seperti Saudi, untuk melakukan persiapan-persiapan atau simulasi dan koordinasi untuk menangani situasi-situasi seperti ini. Dapat dilihat bahwa dari 2 kejadian kemarin, baik Bandara Soekarno-Hatta yang juga sempat telah mengaktifkan Emergency Operation Center-nya maupun Bandara Kuala Namu yang kemudian menjadi tempat pengalihan penerbangan tersebut, melakukan langkah-langkah penanganan dengan baik sehingga koordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini TNI Polri dan juga lembaga-lembaga yang lain berjalan dengan baik dan lancar sehingga proses pesawatnya dari Saudi ini divert kemudian diarahkan ke tempat yang memang ditentukan untuk itu, kemudian bagaimana penumpang dievakuasi dan proses penyisiran baik terhadap penumpang, bagasi kabin, check-in baggage, kru dan juga pesawat itu sendiri berjalan dengan baik dan lancar.
proses ataupun kewaspadaan ini juga akan terus dilakukan dalam rangka kepulangan jemaah haji ya Pak? Karena ini penerbangan atau kepulangan ini masih cukup banyak yang berlangsung saat ini. Bagaimana mungkin koordinasinya dengan pihak Kementerian Agama? Dapat kami sampaikan bahwa betul ini menjadi perhatian kita bersama dan di tanggal 19 Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara telah melakukan pertemuan Komite Nasional Keamanan Penerbangan, di mana di situ kami juga berkoordinasi dengan Direktorat yang melakukan pelayanan penerbangan haji di Kementerian Agama, sehingga kami dapat sampaikan bahwa dari kejadian tersebut tindakan lanjutan tentunya akan dilakukan untuk mengantisipasi potensi-potensi ini terjadi di waktu yang akan datang. Baik, terima kasih Kapten Sigit sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Dan pemirsa, Metro Siang akan kembali untuk Anda usai jeda bersama rekan saya Agi Hasibuan. Tetaplah bersama kami.